salah. Welcome back to bukan welcome back. Kalau welcome back itu selamat datang kembali, ya kan? Nah, ini itu pertama kalinya aku buat konten. Jadi berarti welcome to my channel. Oke, channel ini aku kasih nama Tante Rara. Kenapa Tante Rara? Karena anak-anak di kampus manggil aku tante gitu. Mungkin karena aku paling tua di antara mereka. Oke. Kalau biasanya orang-orang buat konten YouTube itu untuk nyari duit, ya kan? Kalau aku beda. Ini aku buat konten untuk memenuhi tugas dari dosen aku di kampus. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu karena kalau tak kenal kan kita jadi nggak bisa sayang-sayangan gitu kan ya. Kenalin, aku Rara. Aku mahasiswa di Universitas Mahakarya Asia, jurusan kewirausahaan. Oke. Di sini temanya adalah my own business. My own business berarti usaha saya. Jujur aku belum punya usaha di sini karena aku seorang ibu rumah tangga dan usaha aku untuk sekarang ini ya mungkin bukan usaha sih, tapi mungkin lebih ke pekerjaan ya. Pekerjaan aku saat ini driver online gitu. Jadi kalau ditanya pengen punya usaha apa untuk kedepannya, ingin bermimpi atau impian usaha apa yang ingin saya wujudkan di suatu saat nanti, itu aku pengen buat usaha di bidang jasa, gak jauh-jauh dari ojek online gitu sih. Aku pengennya punya usaha ojek wanita Jogja. Kayaknya di Jogja belum banyak karena ini saya buat seringnya permintaan customer yang ingin drivernya itu perempuan. Jadi misal nih ada customer cewek gitu dan dia lebih nyaman dengan driver cewek, sama-sama perempuan gitu. Berawal dari situ. Jadi aku iseng kan buat iklan gitu di Instagram, di Facebook, di story WhatsApp gitu. Dari mulut ke mulut sih dari tahun sekitar 2-3 tahun yang lalu. Memang gak banyak, peminatnya belum banyak. Mungkin karena saya belum fokus gitu ya, karena masih harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus kerjaan yang lain, masih ngojol, masih kuliah gitu kan. Jadi jika ditanya ingin membuat bisnis apa yang sesuai dengan impian, saya ingin membuat usaha di bidang jasa. Itu kayak semacam paket wisata tapi naik ojek. Itu kayak apa, backpacker ya. Nah kayak gitulah sejenis itu. Nah mungkin berawal dari situ yang kecil dan semoga nanti akhirnya bisa besar seperti beberapa perusahaan ojek online yang ada di Indonesia sekarang, kayak di Gojek, kayak Grab gitu kan. Kalau sebutkan nama usahanya itu, yaitu tadi aku pengen buat usaha. Aku nanti mau kasih nama ojek wanita Jogja atau ojek wisata Jogja. Jadi nanti customernya bisa milih nih mau pakai driver perempuan atau driver laki-laki gitu, sesuai gender mereka, sesuai genre mereka. Selain itu aku ada komunitas, namanya komunitas ojek perempuan, yaitu komunitas Sri Kandi. Sri Kandi itu komunitas driver perempuan, driver Gojek perempuan Jogja gitu ya. Jadi ketika ada beberapa bukan tawaran, jadi ada beberapa customer yang meminta beberapa driver perempuan untuk dijadikan mungkin semacam pemandu wisata gitu ya, sebagai driver wanita gitu, saya bisa memberikan
job itu ke teman-teman saya di komunitas gitu, tergantung permintaan customernya, mau berapa driver, butuh berapa driver gitu. Terus untuk target marketnya, Jogja itu kan destinasi wisata yang sangat apa ya, mungkin salah satu destinasi wisata Indonesia yang sangat diminati oleh banyak sekali turis, dari turis asing, turis lokal, turis domestik gitu kan, dari dalam kota sendiri, dari luar kota, bahkan luar pulau atau luar negeri gitu. Nah, target marketnya ya kalau sesuai bisnis yang saya buat tadi, ojek wanita Jogja, berarti target marketnya para turis yang datang ke Jogja gitu. Kalau dari usia mungkin dari remaja sampai dewasa masuk ya ke target marketnya. Kemudian kalau struktur organisasinya sementara ini karena belum besar, jadi saya memanajemen sendiri. Ketika ada orderan masuk, saya jalankan. Tetapi kalau ketika saya sendiri sedang berhalangan untuk menjalankan orderan, ya saya lempar ke teman-teman komunitas saya, siapa yang saat itu ready gitu. Kemudian untuk menyiapkan visi dan misinya ya visi misi saya itu, saya ingin menjadi seorang pengusaha itu pada dasarnya, berawal dari yang kecil itu, dari usaha kecil itu, dari ojek kecil itu, nanti kemudian ingin mengembangkan dan siapa tahu nanti suatu saat bisa membuat aplikasi sendiri gitu kan, keren kan. Jadi nggak ada yang mustahil, jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Selama kita mau tetap berusaha, pasti ada jalan, ya kan. Kemudian untuk menjalankan visi dan misi saya itu nantinya tetap analisis SWOT. Nah, apa itu? Pasti pada tahu kan? Teman-teman pasti tahu. Ita lebih tahu mungkin di sini apa itu SWOT. Jadi akan melakukan analisis SWOT untuk kedepannya biar usaha saya lebih maju, lebih berkembang, tetap berinovasi. Apalagi untuk pariwisata di Jogja itu setiap tahunnya pasti ada yang baru, entah dari wisata alamnya, atau dari kulinernya, atau dari banyak sih, dari misalnya dari tahun ini ada yang baru nih, kuliner ini nih yang lagi rame nih, misalnya bakpia kukus kulinernya kan baru rame, terus kopi-kopi yang di pinggir-pinggir sungai kayak gitu, kopi-kopi yang di lereng Merapi. Nah, itu kan banyak. Nah, itu sekarang baru digemari sama turis. Selain harganya terjangkau, makanannya itu lebih seperti kayak makanan jadul gitu, berasa kayak di kampung, di rumah sendiri kayak gitu, masakan-masakan Jawa gitu. Nah, kemudian kalau informasi pesaing bisnis itu pasti ada, namanya bisnis pasti ada pendatang baru, pesaing baru itu pasti ada. Untuk itu pasti dibutuhkan modal, tentunya modal. Tapi untuk usaha saya di bidang saya, usaha jasa ini, sepertinya untuk modal mungkin tidak terlalu besar karena masih kecil usahanya. Jadi selama ini sih saya cuman modal bensin aja gitu, terus muter-muter udah. Kalau selain itu mungkin dari pemasok barang itu kita nggak ada ya, karena memang bergerak di bidang jasa. Jadi untuk pemasok
daya tawar pemasok itu kayak supplier gitu kita nggak ada karena kan kita nggak jualan barang. Terus untuk daya tawar pembelinya sering sih mereka nanya tarif gitu. Nggak nawar sih kebanyakan, cuman saya lebih menawarkan ke alternatif lain. Jadi misalnya sehari nih ada dua customer nih ya, mereka cewek-cewek nih kan, butuh 2 driver cewek juga. Nah itu biasanya dia nanyain paketnya, paket wisatanya gitu. Misalnya dia minta 2 atau 3 paket wisata dengan harga yang saya tawarkan. Nah itu biasanya enggak nawar sih, tapi lebih saya ke nanti saya buatkan rute dari sini ke sini ke sini ke sini. Jadi nanti bisa sekali jalan, enggak buang-buang waktu, tapi bisa dapat beberapa view, beberapa lokasi wisata kayak gitu. Nah kemudian ada hambatan bagi produk pengganti. Kita nggak ada produk ya. Jadi kalau menurut analisis pesaing bisnis menurut Porte, 5 Force itu nggak banyak yang kita pakai ya, karena kita memang bergerak di bidang jasa, jadi nggak pakai. Pesaingnya mungkin dari tur-tur wisata yang besar, kayak gitu mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap akan saya jalankan. Jadi bagaimana caranya saya menjalankan bisnis tersebut? Oke, untuk sekarang ini saya memang belum terlalu fokus untuk bisnis ini karena itu tadi saya belum bisa, kendalanya saya adalah saya belum bisa membagi waktu untuk fokus di bisnis ini karena saya ada pekerjaan lain gitu yang berkaitan dengan tempat yang saya tinggali sekarang. Untuk kedepannya sih sebenarnya ada 2 impian bisnis saya. Yang pertama itu tadi membuat jasa, bisnis di bidang jasa, yaitu ojek wisata dan ojek wanita gitu ya. Yang kedua itu saya di kampung ingin mengembangkan pariwisata di kampung saya, karena di kampung saya itu pantainya di Jepara, di salah satu pantainya itu benar-benar masih alami sekali. Jadi pantainya itu belum dieksplor gitu. Jadi ketika besok saya punya modal yang besar atau enggak ada investor datang gitu, yang menawarkan kerjasama untuk mengeksplor pantai itu, nanti aku kasih fotonya. Pantainya keren banget, bagus banget, ombaknya tenang dan bener-bener masih alami, masih belum tersentuh dengan apa ya, pokoknya belum digarap gitu, belum dieksplor gitu ya. Dan apakah strategi yang akan saya gunakan di bisnis saya nanti itu, mungkin saya akan menggabungkan strategi Blue Ocean dengan Red Ocean gitu. Karena kalau Blue Ocean itu kan dia sebagai pelopor ya, jadinya saya mungkin, dan memang bisnis saya ini mungkin belum banyak gitu, atau mungkin bahkan belum ada gitu ya. Saya sih ya mungkin belum begitu banyak gitu ya. Mungkin saya akan menggabungkan dari 2 strategi ini menjadi purple strategi bisnis gitu. Jadi gabungan antara Blue Ocean dengan Red Ocean gitu. Oke, semoga ini terwujud entah kapan, tapi saya percaya suatu saat nanti saya dapat mengembangkan bisnis ini menjadi bisnis yang
bermanfaat untuk semua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang membutuhkan dan berguna, bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Yang wis kenta